dilakukan pembedah oleh Ibu Daru dari LK. Monggo Bu Daru. 15 menit ya Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah diperkenalkan, saya dari Satiningsi, FKIP Bahasa Indonesia, saat ini sebagai Kepala Lembaga Kebudayaan. Dan alhamdulillah saya perkenalkan juga ini Sekretaris di Lembaga Kebudayaan Ibu Dr. Frida Kusumasusti, yang beliau juga sangat support ya untuk berbagai kegiatan. Nah, ini bukunya saya bawa gitu ya. Kemudian saya letakkan di covernya itu dari keluarga semua bermula. Oke, terus ya. Oh, ini bisa saya gunakan ya. Ya. Sudah? Jadi. Ya. Jadi apa esensi dari bedah buku? Ya, ini saya diminta kemarin ada istilah apakah pemantik ya, ataukah di situ tertulis pemantik ya, ataukah pembedah. Mungkin secara makna khusus itu mungkin berbeda ya, tetapi saya cukup melihat esensi dari buku ini dan berharap nanti juga memunculkan pertanyaan, meskipun tadi oleh penulis sendiri sudah dikemukakan tentang latar belakang, tujuan, termasuk kendala ya tadi ya. Mungkin belum ya kendalanya ya, sudah. Ya, jadi esensi membedah buku pada dasarnya karena kita secara lisan ini berupaya untuk menginformasikan ya. Di sini saya menuliskan memberikan pemahaman tentang sebuah karya buku yang baru diterbitkan. Nah, ini tahun berapa ini Bu? Tadi mohon maaf ya. Kemarin tertunda-tunda ya. Jadi September 2023. Artinya ketika mau di launching itu agak tertunda-tunda. Ya, oke. Kemudian membantu untuk melakukan diskusi, memberikan pandangan terhadap sebuah karya secara kritis dan berharap kepada pembaca untuk meningkatkan kualitas buku ini. Nah, secara tulis itu biasanya Ibu Bapak, Saudara, Anda bisa melihat di resensi. Nah, itu ya, timbangan buku itu kan merupakan sebagai sebuah upaya untuk menginformasikan, kemudian berdiskusi, serta memberikan wawasan terhadap sebuah karya buku baru yang nantinya pembaca itu dapat memutuskan apakah buku itu sangat relevan, bagus, berminat untuk dibaca, dan yang penting membelinya. Begitu ya. Saya yakin nanti secara keseluruhan, coba angkat tangan yang sudah memegang buku ini. Belum ya. Ini nanti barangkali kalau yang tertarik, tetapi saya katakan sebagai ibu saya ini ya, sebagai orang tua kurang lebih 32 tahun. Nah, itu ya. 32 tahun, sambil berpikir menghitung antara pernikahan sampai dengan sekarang. Nah, itu 32 tahun. Jadi tadi yang bertanya tidak usah cemas, risau dan seterusnya. Insya Allah dijalani tetap dengan berkomitmen. Berikutnya, ini sudah bisa saya gunakan ya. Oke. Jadi saya kemukakan ada 6 aspek di dalam upaya membedah buku. Yang pertama terkait dengan eksplorasi ide. Jadi Ibu Bapak yang hadir pada hari ini, ya, ini paling tidak nanti memberikan sebuah informasi bagaimana dari membaca buku atau dari hari ini yang sudah disampaikan oleh penulis, kemudian nanti akan saya kemukakan juga, Bapak Ibu dapat mengeksplorasi ide terutama di bidang pendidikan, keluarga. Nah, bagaimana membangun serta menumbuhkan ya karakter pada anak-anak dan juga anggota keluarga. Tadi sudah dibahas banyak sekali secara teoritis konseptual oleh Ibu Dr. Zahro. Kemudian yang kedua, sebagai evaluasi dari adanya temuan baru. Nah, kira-kira di sini ketika saya membaca, saya juga melakukan refleksi. Nah, artinya apa? Ada bagian yang menjelaskan bagaimana mengontrol emosi anak. Ya, kok anak ya? Kadang-kadang mahasiswa saja itu juga saya juga turut terpicu emosi ya. Mahasiswa ketika dijelaskan enak tidur ya, kemudian nah ini Bu, lain kali kita juga menulis untuk mahasiswa itu ya. Ya, tidur, kemudian juga diberi kesempatan bertanya,
Kita tunggu sampai 10 menit. Kita beri waktu juga tidak memanfaatkan dengan baik. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Zahro. Ya, jadilah diantaranya adalah mahasiswa-mahasiswa yang demikian. Insya Allah juga nanti kita akan berkompetitif ya di era Indonesia Emas, memberikan uraian, ya, memberikan ulasan ya terkini dari informasi yang tertera dalam buku ini. Nah ini maaf, mungkin agak sedikit teoritis, tetapi setelah ini saya masuk pada aplikasinya. Kemudian mendukung pengembangan pengetahuan, sebagaimana tadi, jadi saya sudah mendahului membaca buku ini yang dihadiahi oleh LP3A, ya, yang dihadiahkan oleh Ibu Tatid pada saya, karena mungkin saya memberikan kontribusi pada usulan bagaimana pada covernya atau sampul buku ini menampilkan keluarga beliau. Yang semula itu gambarnya itu adalah gambar karikatur, nah gitu ya. Nah ini kan sayang sekali, gambarnya karikatur kan tidak jelas siapa itu yang dimaksud keluarga. Nah ternyata sangat menarik foto yang dihadirkan ini, dan si kecil ini yang berlari-lari adalah salah satu foto yang ada di sini ini ya. Nah mungkin nanti kalau cucunya 2 berikutnya ya ada buku lagi ya. Kemudian juga ya ini ya menginspirasi. Nah tadi sudah disampaikan, siapapun yakin ini hari ini datang Ibu Siti, Ibu Heni, nah ya siapa lagi nih yang staf di UMM, Ibu mana Bu Ikip? Oh Bu Ikip ya, Bu Ikip ya, Bu Ikip, bapak-bapaknya sudah. Nah Lembaga Kebudayaan pernah mengadakan kegiatan pelatihan penulisan yang menghadirkan seorang penulis yang sangat terkenal gitu ya. Tetapi kemudian tidak banyak yang merespon secara positif ya. Artinya apa? Masih ada ketakutan, keraguan. Jangan-jangan tulisan saya itu kurang bagus. Ya. Kemudian apa yang saya sampaikan tadi, yang disampaikan itu adalah pengalaman ibu bapak sehari-hari saat di UMM bekerja dan dalam keluarga. Nah, sampai saat ini saat itu Bapak Profesor Sidik Sunaryo ketika bertemu mana bu karyanya para bapak ibu kemarin ada kendala. Oh ada kurang jelas ya. Jadi ada kendala. Ya mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi ya Bu. Insya Allah saya begitu kan ya. Jadi harapan beliau sekarang menjadi sekretaris rektor ya universitas ya. Kemudian yang keenam sebagai panduan ya bagi pembaca ya, artinya bahwa ini nanti bisa tidak buku yang saya baca itu memberikan pemikiran dan minat ya untuk memilikinya. Baik, tadi sudah dikatakan ringkas saja Ibu ya, waktunya kurang lebih 15 menit. Setelah itu ada tanya jawab. Mohon maaf ini saya bacakan ya, tetapi barangkali kalau tidak jelas ya. Dari keluarga semua bermula. Sebuah judul buku yang sederhana, menurut saya itu judulnya sederhana ya, tetapi ini penuh makna. Meskipun seperti ini membutuhkan sebuah pemikiran bahwa kalau ingin saya balik sebenarnya bermula dari keluarga atau semua bermula dari keluarga. Itu beda sekali konsepnya. Ya. Makna, tujuan itu berbeda semua ya. Oleh karena itu dalam aspek penataan penyusunan kata menjadi sebuah judul itu sangat penting sekali ya, apalagi kalau saya orang bahasa, tentu nilai rasa, makna atau maksud itu menjadi landasan utama di dalam menghadirkan sebuah rangkaian kata. Kemudian ya semua bermula dari keluarga ya itu kan. Namun kedua opsi judul yang saya pikirkan, yang saya mungkin membuat sebuah pemikiran itu berbeda dengan maksud. Nah, dalam hari ini penulis ingin menyampaikan kepada pembaca, khususnya para ibu serta pemerhati keluarga, bahwa keluarga merupakan tempat bermula dilakukannya pendidikan. Keluarga tempat mengawalinya orang tua di dalam menanamkan karakter positif
Ya, jadi semua aspek kehidupan manusia yang dilahirkan dalam keluarga, maaf ya, ini kita sepertinya berbicara keluarga yang ideal yang ada dalam sebuah lingkungan. Mungkin saja ada beberapa manusia ya atau anak-anak yang dilahirkan yang tidak memiliki keluarga, dalam arti maaf ya, ada keluarga tetapi ada yang dibuang ya, ada yang ditinggalkan. Nah itu ya, kemudian ada juga yang keluarganya itu berpisah, ya, divorce, nah dan seterusnya. Jadi sementara kita berbicara secara umum ya, secara normal gitu. Nah, oleh karena itu, informasi yang disampaikan di sini, sekolah pertama anak itu adalah oh ya, terima kasih banyak ya. Ya. Sekolah pertama bagi anak itu adalah keluarga. Ya, apa saja itu? Nah, tadi ada pertanyaan. Bagaimana saya masuk di UMM tahun 90 gitu ya, bercerita tahun 90 berarti 34 tahun yang lalu. Nah, ini teman saya itu Bu Ikip ya, itu ya, mungkin yang senior-senior staff sana itu juga mengalami perjalanan yang sama. Nah, memang benar ketika kita berkarir ya, saat itu menjabat sebagai sekretaris jurusan, ketua jurusan, kemudian kepala BIPA misalnya dan seterusnya seperti itu sebenarnya sebuah tantangan. Ketika maaf, suami itu hanya mau WA, pertanyaannya, "Ma, saya bawakan bantal lah, Ma, ke kampus." Ya, misalnya, "Ma, saya bawakan bantal ke kampus," karena itu sudah pukul 10:30 malam. Masih ini mengerjakan kalau dulu itu borang ya, tapi pembuatan proposal yang alhamdulillah lab drama, lab komputer, kemudian lab yang lain yang didana hibah itu akhirnya kan lolos ya. Tapi pertanyaan gitu, saya langsung mohon izin, mohon maaf ya, saya izin pulang dulu ya, gitu ya. Sambil membawa sepeda motor malah balik untuk grewelan. Nah kayak itu awal. Tetapi insya Allah pada akhirnya kami tidak bisa menyamakan kemauan bersama, tetapi berkomitmen untuk bisa menjalani itu secara bersama-sama. Jadi anak-anak saya itu, ini sambil agak-agak ini ya, itu anak-anak itu ingatnya yang mengantar, menjemput itu adalah bapaknya. Ya, jadi waktu saya mereka sudah tahu, oh mama kerja, mama banyak di kampus, sedangkan suami saya itu yang menjemputnya. Meskipun beliau juga, tapi salah satunya berkomitmen saya akan lebih banyak di rumah. Ya begitu ya Bu. Pikirannya saya lebih ingin banyak di rumah dan bersama anak-anak. Nah ya, jadi insya Allah ya alhamdulillah pada akhirnya bisa berjalan seiring dengan perjalanan waktu, apalagi sekarang alhamdulillah anak-anak yang paling kecil itu sudah berusia 24 tahun. 23 tahun, nah sambil berpikir lagi ya, 23 tahun nanti Mei ini. Nah itu sudah bisa memahami arti dari perjuangan orang tua di dalam mengasuh, kemudian di dalam pendidikan dan seterusnya ya. Oke, jadi ini dari aspek bahasa saya katakan buku ini sangat sederhana. Mengapa demikian? Kalimat-kalimatnya tidak terlalu panjang, antara 10-13 kata. Buku yang sangat melelahkan ketika kita membaca itu apabila jumlah kata dalam satu kalimat itu kurang lebih antara 17 sampai 25 kata. Ya kadang-kadang demikian. Oleh karena itu, Bapak Ibu atau Anda semua bisa melihat mengapa informasi di jurnalistik ya, di koran apabila kita baca itu cepat sekali kita pahami berita-berita itu karena ditemukan seorang tewas mengenaskan di, nah begitu ya beritanya misalnya ya. Jadi pendek-pendek. Nah tapi ini tentu saja saya tuliskan bahwa informasi yang disampaikan itu secara formal, informal, dan sifatnya populer. Ya. Kemudian berikutnya narasi contoh pun, itu ya. Narasi contoh yang disampaikan ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.
tadi Ibu penulis ya, Ibu tadi sudah menyampaikan juga bahwa tulislah apa yang kita ketahui dan jangan menulis yang kita tidak ketahui. Artinya sebenarnya kita juga bisa belajar, tetapi dengan target waktu yang 20 hari tadi, targetnya itu sehari 4 lembar, kemudian terkumpul sekian, misalnya 20 hari tadi, maka ini juga sebagai suatu capaian yang sangat bagus ya, yang direncanakan dengan baik. Nah, memang ada beberapa yang mungkin tidak terlalu banyak, sedikit yang barangkali dari aspek kebahasaan. Kalau orang bahasa itu menulis kan tidak boleh dimulai dengan kata sambung ya, misalnya ada sehingga kan itu ya, dan nah, meskipun tidak banyak ya, saya lihat, saya baca semua hingga tuntas agar tahu apakah masih demikian. Tetapi alhamdulillah buku ini saya rasa juga menarik. Kemudian yang berikutnya ya, buku sangat mengedukasi. Saya mengatakan ini ya, mengedukasi, memberikan pendidikan bagi semua yang membaca, karena di dalamnya memuat nilai-nilai spiritual, emosional, sosial, moral ya. Itu tadi apa contohnya? Ya itu ya. Saya acak saja membukanya. Bab 6 mengajarkan etika dari rumah. Etika apa saja yang diajarkan? Ya, kadang-kadang kita sudah tahu ya semua ada. Berapa kata ajaib? 3. 3 saja? Ya, apa Ibu tadi? 3? Maaf, terima kasih, tolong, permisi, ya. Nah, misalnya, terus ada lagi? Maaf. Oh sudah tadi ya, maaf, tolong, permisi, terima kasih. Ya kadang-kadang kan ada yang seseorang itu nyelonong saja misalnya ya. Nah ini kadang-kadang kaget yang bertamu tidak mengetuk dan seterusnya itu. Jadi sebenarnya kecil sekali ya, tetapi kalau itu diajarkan tentu maaf ya aku tadi, nah gitu ya. Jadi kalau terlambat itu sudah tahu maaf ya gitu. Nah sering tidak ya kita mungkin refleksikan, dan itu mohon maaf ya, itu pun saya ajarkan pada anak-anak saya, dan panggilan kepada saudara itu harus mbak dan adik, dan ya jadi seperti itu. Dek kamu sudah, nah gitu, masih meskipun sebesar ini mas ya, dan di Alia, nah gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi masih ada hubungan kekeluargaan ya, urutan. Nah itu menjadi hal yang sangat penting. Berikutnya, mohon maaf waktunya sudah sangat mepet. oh ya, langsung next saja. Berikutnya mungkin ya. Ya, nah ini apa saja sudah saya kemukakan, nanti bisa melihat pada, karena tadi secara evaluatif itu menarik atau bagus secara struktur. Buku ini sudah memenuhi dari sistematika penulisan, dimulai dari kata pengantar, kemudian daftar isi, apalagi ada 3 yang memberikan pandangan serta evaluasi terhadap buku ini tentu, dan itu adalah 3 perempuan yang sangat hebat ya di UMM ini, tentu sudah dengan prioritas yang yang diberikan. Kemudian gaya penulisan tadi ya. Nah, ini gaya penulisan, dukungan argumentasi, ada beberapa sumber referensi yang disebutkan, demikian juga ada 25 referensi yang digunakan, meskipun sifatnya tidak terlalu ilmiah ya. Kadang-kadang misalnya Keller menyatakan bahwa, nah ini kan terlalu ilmiah ya, terlalu formal sekali. Oke, kemudian konteks ini yang penting sekali. Setiap contoh itu selalu diikuti dengan konteksnya. Jadi penulis tidak lupa untuk menyampaikan sebuah peristiwa-peristiwa ya, peristiwa-peristiwa yang mendukung terhadap informasi tersebut. Berikutnya ya, tinggal sedikit. Oke, next. Mungkin ini agak berikutnya. Ya, ini contoh-contoh yang saya kutip ya, yang tadi saya katakan ada sebutan sapaan kepada pembaca itu ayah bunda. Nah ini kan kita merasa dihargai, dihormati, dan dihadirkan sebagai bagian dari keluarga tadi ya. Berikutnya ya, nih. Nah, ada gambar itu tadi ya, berarti gambar karikatur seperti ini. Kemudian ya, tulisannya itu juga tidak terlalu tidak, spasinya tidak terlalu mepet-mepet sehingga enak di mata untuk kita baca, tidak melelahkan. Terus ya. Nah, ini sebagai penutup. Oke ya.
kecil-kecil sekali ya. Secara substansi, ya udah saya bacakan, saya ini kan saya. Secara substansi tulisan ini memenuhi standar kualitas sebuah buku ya, sederhana. Kemudian di dalamnya juga memuat ya nilai-nilai yang sangat membangun karakter, sampai saya tuliskan bab-babnya. Ada 8 bab dalam buku ini, ada 25 referensi yang digunakan, ada 26 tulisan. Nah, tadi sudah saya informasikan Bu, ini kalau dipecah-pecah dalam tulisan yang dimuat di media massa, tentunya juga sangat memberikan wawasan secara luas. Terakhir, sebagai terima kasih, nah ini ya, ada foto bersama kami pada hari Sabtu, itu ya, untuk persiapan untuk meluncing buku ini. Sepertinya saya membuat pantun sebentar saja, saya bacakan. Ya, Amit Ibu ya. Nah, ini saya tulis saat ini ya. Boleh ya tadi? Topeng Malang indah warnanya, dilukis dengan penuh pesona. Jadi orang harus dapat merasa pendidikan karakter kuncinya. Ya. Satu lagi, buah belimbing dimakan Ananda, di mulut masam rasanya. Meskipun kita berbeda, pemersatunya adalah keluarga. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Daru atas paparannya yang luar biasa. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu, sampai sejauh ini kebersamaannya masih bersama. Alhamdulillah. Ini jangan pulang dulu ya, saya hanya ingin memberitahukan bagi ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Sebentar Tuhan, tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Oh, oh, hanya rindu. Hati ini hanya rindu. Ku rindu senyummu, Ibu.